Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bab 5 akan menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais. Pertama, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Halwa Zulfatul Asifah absen 16, yang kedua ada Muhammad Rafi Insani absen 22, yang ketiga ada Komiratul Madziro absen 27, yang keempat ada Farhah Zulfa absen 14, yang kelima ada Sardina Balkis Fi Aisyah absen 10, dan yang keenam ada Aldilakan Saharuki absen 5. Selamat menyaksikan hasil presentasi kami. Biografi Fatimah Az-Zahra. Fatimah binti Muhammad adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah binti Khuwailid. Ulama berbeda pendapat tentang tahun kelahirannya. Ada yang menyebut sebelum kenabian atau saat Nabi berusia 41 tahun. Ia dijuluki sebagai Ummu Aminah dan dikenal sebagai wanita yang cantik, cerdas, sabar, taat, dan mandiri. Di masa dakwah Mekah, Fatimah setia mendukung ayahnya meski menghadapi penentangan kaum Quraisy. Ia menjadi penyejuk hati Nabi dan tumbuh sebagai pribadi kuat dan tegar. Selanjutnya adalah keutamaan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa besar cinta dan kedekatan Rasulullah SAW kepada putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Rasulullah tidak hanya mencintainya sebagai seorang ayah, tetapi juga menjadikan Fatimah sebagai bagian dari dirinya. Artinya, menyakiti atau meragukan Fatimah sama dengan menyakiti dan meragukan Rasulullah sendiri. Ini menunjukkan derajat mulia Fatimah dan betapa ia sangat dijaga dan dimuliakan dalam Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Tidakkah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam?" Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan kedudukan agung Fatimah sebagai sayyidah atau pemimpin para wanita seluruh dunia. Kedudukan ini bukan hanya sebagai putri Nabi, tetapi juga karena kualitas, ketakwaan, dan keteladanan akhlaknya yang luar biasa. Ia menjadi panutan bagi wanita muslimah sepanjang zaman dalam kesabaran, ketaatan, serta kesederhanaannya. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatimah tidak hanya mulia sebagai seorang putri Nabi, tapi ia juga disebut sebagai wanita paling tinggi derajatnya di antara orang-orang mukmin. Ini karena keimanan yang kuat, kesetiaan kepada Allah, kesabaran dalam menjalani kehidupan sederhana, serta akhlak yang agung. Ia adalah gambaran nyata wanita solehah yang menjadi idola umat Islam. Yang keempat, Rasulullah bersabda, "Tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Fatimah termasuk di antara 4 wanita paling mulia dan dijamin sebagai penghuni surga tertinggi bersama Maryam, ibu Nabi Isa, Khadijah, ibunya, dan Asiyah, istri Fir'aun. Hadis ini menunjukkan bahwa derajat Fatimah bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ia mendapatkan tempat mulia karena keimanannya yang kukuh dan perjuangannya dalam mendukung dakwah ayahandanya, Rasulullah SAW. Selanjutnya, keteladanan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah teladan dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Ia tidak segan bekerja keras hingga kepalan tangannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan menyediakan makanan untuk orang lain. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia dan keluarganya selalu mendahulukan orang lain dan tamu daripada diri mereka sendiri, menunjukkan kedermawanan yang tinggi. Fatimah juga dikenal sebagai wanita yang sangat solehah,
rendah hati, dan tidak pernah mengeluh atas cobaan hidupnya. Kesetiaan dan pengabdiannya kepada ayahnya, yakni Nabi Muhammad SAW, sangatlah istimewa. Ia selalu berusaha untuk tidak membebani atau merepotkan ayahnya. Fatimah juga menunjukkan keberanian dan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan. Keistimewaan Fatimah. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad, memiliki banyak julukan mulia seperti Az-Zuhra yang artinya cemerlang, Batul yang artinya perawan, At-Thahirah yang artinya suci, Ummu Al-Aimah yang artinya ibu para imam, dan Sayyidah Nisa Al-Alamin yang artinya penghulu wanita sejagat. Ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib di usia sekitar 15 tahun dan dikaruniai anak-anak yang bernama Hasan, Husain, Muhasin yang wafat pada masa kecil, Zainab, Ummu Kulsum, dan menurut sebagian riwayat, Ruqayyah. Fatimah sangat dihormati dalam Islam karena kedekatannya dengan Nabi dan sebagai sumber keturunan beliau. Ia wafat pada 3 Ramadan 11 Hijriah sekitar usia 28 tahun setelah sakit selama 40 hari. Sebelum meninggal, hanya Ali yang diizinkan merawatnya. Fatimah dimakamkan secara rahasia oleh Ali di pemakaman Al-Baqi bersama Hasan dan Husain. Biografi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang soleh dari Yaman. Dikenal karena bakti luar biasa kepada ibunya. Ia pernah sakit kusta lalu sembuh oleh berdoa, menyisakan bekas di lengannya. Nabi Muhammad SAW memujinya sebagai pemimpin tabi'in dan menyuruh Umar bin Khattab meminta doa ampunannya. Ketika menjadi khalifah, Umar mencarinya dan menemukan Uwais yang hidup miskin. Setelah memastikan identitasnya, Umar memeluknya dan meminta doa. Uwais pun mengabulkan permintaan Umar, tetapi menolak bantuannya, memilih hidup sederhana dan tidak ingin dikenal. Keteladanan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialaminya diterima dengan ikhlas serta tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian besar penguasa waktu itu, yakni Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru, Uwais Al-Qarni ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain.